Baiklah, kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham kopi atau PT Mitra Energi Persada Tbk. Jadi di sini ini laporan keuangan yang kuartal kedua sudah keluar. Kita lihat apa yang bisa kami temukan. Apakah kinerja bagus atau enggak? Seperti biasa, ini di sini laporan keuangannya ada disebutkan direktur utamanya. Direktur utamanya di sini ada Said Agus Putra, kemudian ada direktur ada Husni Heron. Untuk nama kata mereka ada di Graha Kamayuda lantai 2 Jamarun Jati Barat nomor 43 di Jakse. Jadi ini kawasannya ada di Jakarta Selatan juga yang untuk di kantornya. Lalu di sini ada disebutkan juga untuk alamat domisilinya, ada komplek Pamjennya tadi ya. Nah, untuk laporan kali ini dia disajikan yaitu satu penuh tapi bentuknya itu rupiah. Kita langsung lihat saja untuk kasnya. Kasnya ini kalau kita lihat ini meningkat ya, dari 2,5 miliaran menjadi 2,6 miliaran. Oke, piutang usaha meningkat, oke, cukup bagus. Persediaan dia malah menurun dari 43 miliaran, dia menurun dikit menjadi 40 miliaran. Berarti kan dia bukan sekitar 3 miliaran. Nanti kita lihat gimana dengan kinerjanya. Nah, aset lancarnya oke, dia meningkat. Total asetnya dari 340 miliaran sekarang menjadi 348 miliaran. Nah, kalau kita lihat di sini dia kurang lebih meningkat sekitar 3 miliaran juga, 2 hingga 3 miliaran. Nah, berarti tadi yang kita ingat itu yang tadi persediaannya kan berkurang 3 miliaran ya. Nah, ini total hutang dia meningkat ya, dari 107 miliaran menjadi 118 miliaran. Kalau ini meningkat sekitar 11 miliaran kalau kita lihat di sini. Dia meningkat paling banyak yang di utang jangka panjang jangka tempo 1 tahun. Nah, berarti ini dia yang dari utang jangka panjang, cuman dia sudah 1 tahun, sisa waktu tinggal 1 tahun berubah jadi jangka pendek, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini total hutangnya, tekan yang jangka pendek, ini total hutangnya dari 244 miliaran menjadi 250 miliaran. Jadi dia meningkat kurang lebih sekitar 6 miliaran ya, 5 hingga 6 miliaran. Sedangkan ekuitasnya malah menurun. Ekuitasnya dari 100 miliaran menjadi 98 miliaran. Dan kalau kita lihat tadi itu hutangnya lebih banyak ya. Hutang lebih banyak daripada ekuitas. Nah, apa yang meningkat lagi kayaknya. Ini operasi yang dilanjutkan pendapatan. Nah, 101 miliaran menjadi 120 miliaran. Bahan pokok meningkat, tapi 80 toko meningkat menjadi 40 miliaran. Ini bebannya kalau kita lihat di sini, ini entah kenapa beban distribusi ini malah meningkat cukup drastis ya. Nah, laba usaha menjadi 6 miliaran. Pokoknya laba periode berjalan jadi minus karena ada pajak penghasilan tangguhan 3 miliaran dan peningkatan biaya keuangan 7 miliaran minusnya. Kenapa biaya keuangan bisa sampai 7 miliaran? Lalu ada pendapatan atau bebanannya menjadi 1 miliar. Ini ya menurut kami ya, ini mengapa dia dari untung bisa jadi minus. Pertama, kita lihat yang biaya keuangan itu sudah sangat tinggi. Biaya keuangan itu apa? Nah, kita lihat dulu nih pembayaran kepada pemasok. Oh, dia lebih tinggi dari 78 miliaran tahun lalu, sekarang menjadi 88 miliaran. Tapi sebenarnya itu gak gitu apa ya, kalau kita sudah melihat biaya keuangan meningkat cukup drastis. Mengapa? Biaya keuangan itu dia kayak kita pinjam sama orang, tentu kita perlu bayar bunga. Nah, itu yang disebut dengan biaya keuangan, itu bunganya itu perlu dibayar. Nah, ini entah karena mungkin tadi kita lihat memang debitasnya atau hutangnya itu banyak, jadi dia akan perlu bayar bunga lagi. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Di sini ada yang komisaris, ada direktur tadi. Dan ini kayak dengar ya. Ini kayak kami kalau baca berita ada yang namanya direktur utama Pak Ivo ya. Tapi entah yang perusahaan ini atau enggak. Ada termasuk ada kayak terlibat korupsi atau enggak ya. Kalian bisa coba cari di internet, ada beritanya itu. Entah salah atau enggak ya. Yang korupsi bansos.
PT yang kita lihat, ini kita lihat dulu ya. Ini yang Kasya dari 12 miliaran sekarang menjadi 29 miliaran, yang rupiah meningkat cukup banyak. Oke. Tapi kalau yang paling dikhawatirkan itu yang biaya keuangannya. Setahu kami gini, perusahaan kalau dia utangnya udah terlalu banyak dan dia tidak bisa menutupi dengan peningkatan laba ataupun pendapatan yang cukup bagus, maka otomatis dia akan terus meminjam, bunga makin banyak, minjam lagi, bunga makin banyak. Itulah yang agak sulit ya menurut kami ya. Bank pihak ketiga ini rupiah total cash di bank. Nah, dari 2,5 miliaran menjadi 2,6 miliaran. Karena sebuah perusahaan menurut kami bisa bangkrut, salah satu halnya itu karena hutang terlalu banyak, bunganya banyak, dan lain kayak gitu. Jadi harus berhati-hati juga sebelum membeli sebuah perusahaan ya. Ini piutang usaha kalau kita di sini ini meningkat dari 17 miliaran menjadi 25 miliaran. Nah, ini ada PT Hokkung 2, Gajah Ruko Hoktong, Sunan Rubor, Remco, HVMK 2. Ini namanya kayak uni-uni ya ini ya. Oh, ini ada Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper. Nah, ini kalau kita lihat ini kayak namanya uni-uni juga ya. Nih US dollar, US dollar ada juga 25 miliaran, 21 miliaran yang pihak ketiga. 21 miliaran ya. Piutang usaha, nah ini kenapa piutang usahanya dia lancar-lancar aja ya. Dia termasuk dalam kategori lancar. Nah, maupun begitu, inilah yang perlu kita pahami. Biasa piutang usaha kan dia ada tuliskan dia di bawah 1 bulan, 1 hingga 3 bulan, 3 hingga 9 bulan, kata kayak gitu. Tapi di sini dia cuma tulis lancar saja, dia gak sebutkan dia berapa bulan dan lain gitu. Bahkan yang di bawahnya langsung 1 sampai 2 tahun. Nah, itu berarti menjadi pertanyaan. Apakah yang lancar itu di bawah 1 tahun? Nah, ataukah itu cuma 1 bulan atau gimana? Jadi kita perlu pahami juga, perlu lihat semuanya. Ini persediaan nih gas make up 43 miliaran menjadi 40 miliaran. Oke, dia berkurang seperti yang kita bilang tadi, dia berkurang 3 miliaran. Dia perusahaan ini bergerak di bidang gas dan minyak ya, kurang lebih kayak gitu. Uang muka dan biaya dibayar di muka. Uang muka proyek 1,6 miliar. Oke, dia meningkat dari 130 jutaan, cukup bagus. Nah, ini aset tetapnya bisa di sini. Ini modal sahamnya. Nah, ini modal sahamnya dia agak sedikit berbeda dengan beberapa perusahaan lainnya. Ini ada seri A, seri B, ini seri C juga. Ini banyak ya ini serinya. Jadi kalau kita mau lihat itu pun mau sebenarnya agak sulit ya. Perlu lihat lagi yang tahun lalu seri A berapa, tahun lalu seri B berapa, tahun lalu seri C berapa, dan kayak gitu ya. Ini pendapatan, kalau kita lihat di sini dia ada pendapatan baru dari PT Thomas Agro Inti Prima. Ini bukan pendapatan baru, maksudnya ada pembeli baru gitu-gitulah ya. Ini ada Tanjung Enim dan lain-lain. Semua rata-rata meningkat 101 miliar menjadi 129 miliaran. Walaupun begitu, mereka masih mencetak kerugian karena bebannya lebih besar daripada peningkatan pendapatan. Nah, pengoperasian dan pemeliharaan ada biaya itu ya.
ada 696 jutaan. Beban usaha pemasaran oke, masih biasa-biasa saja. Penyusutan luar biasa. Ternyata beban distribusi dan transportasi dia meningkat paling banyak itu dikarenakan penyusutan. Mengapa penyusutannya bisa sampai 12 miliaran, dari awalnya 3 miliaran menjadi 12 miliaran. Lalu ada BPJS 50 jutaan. Ini ada konsultan 1,5 miliaran. Sekarang sudah ada pakai konsultan nampaknya, tapi mengapa penyusutan bisa berkurang cukup drastis ya? Nah, inilah yang perlu kami ketahui. Kami sering bilang bahwa aset tetap itu ada yang penyusutan dan lain-lain, tapi ini tidak di beban ya. Jadi ini memang perlu kita pahami penyusutan ini. Hati-hati ada melihat penyusutannya. Ada penyusutan aset tetap yang wajar, ada yang tidak. Jadi makanya terkadang perusahaan dia ada taruh, dia ada jelaskan untuk aset ini penyusutan berapa per tahun, ada ya itu ya. Untuk beberapa laporan keuangan dia ada taruh di paling di agak atas lah, di bagian atas kayak halaman paling ke 6-7 gitu ya. Tapi ada juga yang nggak ada taruh. Kalau kita di sini gaji direksi dia yang berkurang ini ya. Gaji direksi berkurang, tapi kalau saya tetap gaji karyawan dia meningkat. Nah, tadi ini ada tunjangan dan lain-lain. Management fee udah gak ada. Yang kami mengerti yang tadi yang penyusutan sama konsultan ya. Aku jadi ada konsultan ya. Mungkin untuk untuk memperbaiki kinerja atau gimana pun nggak tahu juga ya. Pendapatan lainnya kita lihat. Ini ada Provisi Bank. Wow, Provisi Bank dari awalnya minus dikit, minus cuma 46 jutaan, sekarang menjadi minus 1,7 miliaran. Jadi sebenarnya dari kita lihat laporan keuangan kali ini, memang ada beberapa biaya yang dia meningkat cukup drastis ya. Seperti tadi penyusutan, seperti tadi ada konsultan, lalu di sini ada Provisi Bank lagi. Nah, inilah yang perlu kita pahami, tahu-tahu sendiri. Kita perlu lihat lebih rinci ya sebelum membeli sebuah perusahaan. Baiklah, kami sekian dan terima kasih. Saya investasi.